Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak dosen pengajar, Bapak dosen Mirza, selaku dosen pengajar Mekanika Bahan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya, tugas tekuk torsi pada pertemuan minggu ke-11. Sebelum saya menjelaskan mengenai materi ini, perkenalkan nama saya Dwi Nur Cahyo. Saya dari Offering 12AB. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari tekuk torsi. Tekuk torsi adalah peristiwa ketidakstabilan di mana ragam tekuknya adalah torsi. Pada batang tekan yang mempunyai penampang dengan dua sumbu simetri ada ragam tekuk yang berupa torsi. Di sini merupakan ada gambar contoh dari tekuk torsi. Bila batang tekan mempunyai penampang dengan dua sumbu simetri, ia dapat tertekuk terhadap sumbu lemah atau tertekuk terhadap sumbu kuat atau tertekuk torsi. Ketika ragam tadi adalah terpisah, tidak terkombinasi secara umum untuk penampang dengan dua sumbu simetri. Tekuk torsi dapat menjadi minimum pada bentuk penampang tertentu seperti misalnya penampang salib atau penampang build-up. Yang untuk poin kedua, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyebab tekuk torsi. Tekuk torsi lateral adalah kondisi batas yang menentukan kekuatan sebuah balok. Sebuah balok mampu memiliki momen maksimum hingga mencapai momen plastis. Tercapai atau tidaknya momen plastis, keruntuhan dari sebuah struktur balok adalah salah satu dari peristiwa berikut. Yang pertama yaitu tekuk lokal dari flange tekan. Yang kedua, tekuk lokal dari web dalam tekan lentur. Yang ketiga, tekuk torsi lateral. Jika L cukup kecil, maka momen plastis MP3 tercapai dengan deformasi yang besar. Deformasi yang besar ditunjukkan oleh kepastian rotasi dengan adalah faktor daktilitas. Kemampuan berdeformasi kapasitas rotasi adalah kemampuan menerima regangan flange yang besar dengan stabil. Perilaku ini akan ditunjukkan oleh kurva pada gambar 2.1 nanti pada gambar nanti. Yang kedua, jika L diperbesar sehingga LPD lebih kecil dari L dan lebih kecil dari LP, maka balok dapat mencapai MP namun dengan kapasitas rotasi yang lebih kecil. Hal ini dikarenakan kurang cukupnya flange atau web untuk menahan tekuk lokal atau kurangnya sokongan lateral untuk menahan tekuk torsi lateral. Perilaku ini inelastis ini ditunjukkan oleh kurva 2 pada gambar nanti. Bila panjang bentang tak terkekang diperbesar lagi, LP lebih kecil dari L lebih kecil dari LR, maka M hanya mampu mencapai MR dengan kapasitas rotasi yang sangat terbatas. Tekuk lokal, flange, dan Webster tekuk torsi lateral mencegah tercapainya MP. Untuk yang poin terakhir, poin keempat, perilaku elastis LP lebih kecil dari L dengan tahanan momen MCR ditentukan oleh tekuk elastis serta tekuk lokal flange, tekuk lokal web, dan tekuk lokal lateral. Ini merupakan gambar-gambar dari penjelasan tadi mengenai dari poin ke-1 hingga poin ke-4. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan untuk poin yang ketiga mengenai jenis-jenis tekuk torsi. Yang pertama ada tekuk torsi inelastis. Ketika secara tekan mencapai regangan lebih besar dari pada keadaan ini cukup potensial untuk terjadinya torsi lateral inelastis. Meskipun
torsi tidak terlalu terpengaruh oleh tegangan residu. Namun tegangan residu ini memberikan pengaruh cukup besar terhadap tahanan tekan. Akibat adanya tegangan residu, tahanan momen elastik maksimum dapat dirumuskan sebagai berikut. M sama dengan Sx pangkat kurang Fy dikurangi Fr dengan keterangan seperti di bawah ini. Fy merupakan tegangan leleh material MPa. M momen ujung yang terkecil, M1 momen ujung yang terkecil, M2 momen ujung yang terbesar. Yang kedua ada tekuk torsi lateral elastis. Untuk menurunkan perasaan pada balok 1 yang mengalami tekuk torsi lateral dan akibat beban momen seragam. Beban momen yang diberikan pada bidang YZ dapat diuraikan terhadap sumbu X aksen, Y aksen, dan Z aksen menjadi komponen yaitu MX aksen, MY aksen, dan MZ aksen. Dengan asumsi seperti rumus di bawah ini, maka kelengkungan pada bidang Y aksen dan Z aksen dapat dirumuskan seperti rumus di bawah ini. Demikian juga untuk yang X aksen dan Z aksen. Yang kedua, di sini ada tekuk torsi lateral elastis. Persamaan yang menyatakan besarnya momen yang ditahan oleh profil batu akibat tekuk torsi lateral untuk memperhitungkan pengaruh momen yang seragam. SNI 031729 2022 pasal 8.3.1 menyatakan bahwa momen gaya kondisi tidak tekuk torsi lateral untuk profil 1 dapat dirumuskan seperti di sini. Untuk yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh perhitungan dari tekuk torsi. Dengan rumusan masalah, periksa apakah profil WF 700.300.12.24 cukup kuat untuk memikul beban jika pada balok diberi sokan lateral pada tengah serta pada tumpuan-tumpuan. Mutu baja 37. Di sini diketahui sebuah balok dengan bentang 17 meter dibagi menjadi 2 sehingga ketemu 8,5 as, 8,5 as. Di sini ada D-nya 5 kN per meter, GL-nya 15 kN per meter. Pertama di sini menjelaskan mengenai berat sendiri profil WF. Pertama di sini menghitung berat sendiri profil WF. Yang WF tadi 700.300.1224 sehingga ketemu 1,85 kN per meter. Yang kedua mencari GU 1 kali 2 dengan rumus ini dikalikan dengan 5, GD-nya itu kalikan dengan 1,85 yang berat sendiri WF tadi dikalikan dengan 1,6 langsung dikalikan dengan 15 sehingga ketemu 32,22 kN per meter. Kedua mencari MU 1/8 QU kali L kuadrat. 1/8 dikali 32,22 hitungan dari yang atas tadi, dari itu dikalikan dengan L. L merupakan panjang bentang. Langsung dikuadratkan sehingga ketemu 11639,475 kN per meter. Selanjutnya mencari LP 790 dengan rumus 790 dibagi FY akar dikali RY. 790 dibagi 240 akar 240 dikali 67,8 sehingga ketemu 3457,4122 mm. Kita jadikan satuan meter sehingga menjadi 3457 meter.
Selanjutnya mencari Q1 dengan rumus seperti itu, sehingga ditemukan dengan angka 1380 14106 MPa. Selanjutnya menjadi X2 dengan rumus 4 HX kali GC kuadrat kali CW bagi Y, sehingga ditemukan 2,2210 min 4 mm. Selanjutnya mencari LR dengan rumus seperti RY dikali X1 dibagi F1 dikurangi FR, sehingga ditemukan hasil 10,398 meter. Selanjutnya mencari LP, bukan mencari LP ini, tapi 3,457 meter, L-nya ketemu 8,5 meter, LR 10,398 meter. Selanjutnya kita mengecek dari kelangsingan dengan rumus B dibagi 2 TF. B-nya dengan angka 300, 2 tetap 2, TF-nya 24. Yang kedua 700 dikurangi 2 dibuka kurung 24 tutup kurung 24 dibagi 13, sehingga ketemu angka tersebut. Selanjutnya mencari CB dengan rumus seperti ini, dihasilkan 1,3. Untuk poin selanjutnya mencari MR SX buka kurung FY dikurangi F1, S-nya 8760 10 pangkat 3 dikali FY-nya 240 dikurangi 70, sehingga ditemukan hasil 9792 kN meter. Selanjutnya mencari MP. MP itu rumusnya dengan ZX kali FY. Selanjutnya mencari MN. MN CB MR tambah MP kurangi MR LR LP, sehingga ditemukan hasil seperti ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.